Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sabto, selamat malam Pak Demas. Malam Bu Ari. Alhamdulillah baik nih. Pak Sabto kelihatannya lemes banget. Iya, lemes banget. Habis terlalu capek. Banyak acara Pak Sabto ini. Banyak acara. Ya, semangat Pak, kopinya dulu Pak. Oh iya. Ya, sambil Saya teh, dinikmati. Bu. Oh teh ditukar ya. Ya. Pak Demas, Pak Sabto, malam ini kita berdiskusi mempraktekkan kegiatan coaching dalam rangka supervisi akademik. Saya di sini berperan sebagai observer, Pak Demas sebagai coach dan Pak Sabto sebagai coach. Siap Pak Siap. Pak Sabto? Siap. Nggak lemes banget kan Pak? Enggak. Ya, semangat Pak. Baik, Pak Demas, untuk malam ini kegiatan kita praktek coaching ini apa saja yang ingin Pak Demas? Oh sebelum ke situ, nanti kegiatan ini saya akan mengamati alur-alur yang digunakan dalam praktek coaching ini. Apakah alur ceritanya sudah kelihatan atau belum? Bagaimana komunikasi antara coach dengan coachee, alurnya seperti apa. Nah, dalam praktek ini Pak Demas sebagai coach, kompetensi apa yang ingin Pak Demas kembangkan? Kalau saya akan lebih ini Bu Ari, akan coba belajar bagaimana cara mendengarkan yang lebih aktif kayak gitu terhadap coachee. Gitu. Yang kedua, saya akan coba membangun bagaimana menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot kayak gitu. Itu yang pengen coba saya tingkatkan kayak gitu. Baik, menggali pertanyaan bobot dan mendengarkan aktif ya. Betul. Sama kayak seperti waktu kemarin melakukan praktek di ruang kolaborasi ya. Betul. Seperti itu. Kemudian kompetensi spesifik apa yang ingin Pak Demas ini gali, kembangkan? Jadi saya pengen menggali daya pikir kreatif dari coachee kayak gitu, karena kita menggali bagaimana si coachee punya gagasan kreatif tentang apa yang nanti akan dia sampaikan gitu. Jadi kita menggali potensinya si coachee agar lebih aktif mengeluarkan gagasan-gagasan yang lebih kreatif. Nah, Itu sih. Indikator tercapaian bahwa si coachee ini bisa menggali lebih dalam itu seperti apa, Pak? Si coachee akan ini Bu Ari, dia akan menemukan solusi apa yang dia miliki masalahnya. Jadi si coachee ini bisa menemukan caranya sendiri, menemukan metodenya sendiri, menemukan strateginya sendiri untuk bisa mengatasi masalah yang nanti kita diskusikan. Luar biasa. Gitu. Tujuannya. Langsung saja ya Bapak, ini udah malam, silakan monggo Pak Demas dan Pak Sabto langsung saja mempraktekkan kegiatan coaching kali ini. Silakan monggo Pak. Siap. Oke, selamat malam Pak Sabto. Selamat malam. Wah, mantap sekali nih Pak Sabto nih. Sehat Pak Sabto ya? Alhamdulillah. Lagi kecapean aja nih kayak jamnya jam-jam tidur ini. Tapi kayaknya semangatnya tuh masih ini loh Pak, masih kuat kayak gitu loh Pak. Malam-malam tapi masih kuat cewek. Iya. Masih kuat, cuma masih kadang-kadang matanya nggak bisa dibohong. Oh gitu ya. Oh. Tir. Oke, tapi keren sih Pak. Memang terima kasih sekali Pak Sabto ya. Hari ini kita Pak Sabto hadir di coffee shop malam hari ini. Kita janjian kemarin ya Pak, udah lama gitu, terus kita bisa ketemu malam hari ini. Saya seneng banget nih Pak Sabto nih bisa ketemu sama Pak Sabto buat ngobrolin rencana kita gitu. Malam hari ini kita akan coba ini ya Pak Sabto ya, kita akan coba melakukan sesi coaching mengenai pembelajaran yang Pak Sabto kemarin sudah lakukan di kelas itu Pak. Iya. Gitu, dan semoga nanti apa yang kita bicarakan itu bisa jadi manfaat untuk banyak anak-anak kita Pak Sabto. Iya. Gitu. Semoga. Kira-kira ya ini Pak Sabto nih, apa nih yang Pak Sabto ingin capai ini malam hari ini nih dari sesi coaching ini nih Pak? Ya, kadang membuat anak aktif itu kita kesulitan Pak. Oke. Anak itu kadang-kadang pasif.
Jadi membuat anak aktif kayak gitu ya. Sebenarnya dia itu mengalami kesulitan, tetapi kesulitan itu ditutupi oleh rasa malas karena mungkin apa yang mereka inginkan tidak tercapai. Jadi mungkin ada kegalauan. Kalau saya sampaikan, kalau saya tanyakan, kayaknya teman-temannya akan mempermalukan dia. Jadi kayak lebih baik dia pasif saja. Padahal saya inginkan kelas itu menjadi kelas yang bergairah, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang hidup kelasnya. Rasa ingin tahunya tumbuh. Jadi Pak Sabto berharap bahwa Pak Sabto menginginkan kelas yang bergairah, tumbuh, kemudian tidak pasif, gitu ya Pak, lebih aktif, gitu ya Pak, targetnya ya Pak, diskusinya malam hari ini ya. Oke Pak Sabto. Jadi menurut Pak Sabto itu di posisi sekarang nih Pak Sabto, antara 1 sampai 10 nih Pak Sabto nih, kondisi Pak Sabto untuk menciptakan murid-murid yang aktif tadi itu di angka berapa tuh Pak Sabto? Sekitar 70. Di angka 7 ya Pak berarti? Iya, ya? di angka 7 kayak gitu. Masih ada 3 yang mesti kita tingkatkan ya Pak Sabto ya. Oke. Terus apa nih yang menjadi motivasi Pak Sabto untuk bisa menginginkan anak-anak lebih aktif dan kreatif gitu? Iya. Mungkin saya ada yang salah. Mungkin. Apa itu Pak yang salah? Saya tidak tahu, yang jelas kalau anak tidak bergairah itu berarti guru kurang bisa mengkondisikan pembelajaran menjadi pembelajaran yang aktif, pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Itu yang mungkin sebagai introspeksi saya. Oke, jadi Pak Sabto ingin mencoba juga introspeksi diri ya gitu ya, apakah barangkali pembelajaran yang diciptakan itu masih kurang menarik atau kurang bergairah gitu ya Pak. Apa yang sudah Pak Sabto pernah lakukan Pak untuk mengajak anak-anak jauh lebih aktif gitu? Pak Sabto pernah melakukan apa selama ini? Banyak sih saya lakukan karena saya berbackground matematika, jadi kadang-kadang mereka itu ada ketakutan tersendiri. Jadi karena mungkin keterampilan prasyaratnya tidak dikuasai sehingga mereka itu kadang takut. Karena keterampilan prasyaratnya tidak diketahui, maka anak-anak cenderungnya pasif. Jadi saya ingin keterampilan prasyarat itu terpenuhi sehingga kondisi atau keadaan kelasnya bisa lebih bergairah. Oke, Pak Sabto. Jadi tadi saya menangkap bahwa anak-anak tuh merasa ada ketakutan ya di dalam kelas sehingga mereka takut untuk aktif kayak gitu karena takut ada keterampilan prasyarat tadi ya yang Pak Sabto itu ya yang Pak Sabto sampaikan itu. Oke Pak Sabto, jadi itu beberapa langkah yang sudah Pak Sabto lakukan ya Pak. Terus kira-kira ada ini nggak Pak? Ada solusi nggak Pak untuk Pak Sabto bisa mencapai goal tadi nih Pak? Pak Sabto kan ingin nih goal anak-anak itu mereka jauh lebih aktif, mereka jauh lebih kreatif kayak gitu. Punya solusi nggak yang Pak Sabto bisa tawarkan lagi ya gitu? Iya, pertama harus dikembangkan lembar kerja yang aktif. Oke, lembar kerja yang aktif. Yang memungkinkan anak itu tidak pasif, lebih banyak berkelompok atau berdiskusi sehingga anak-anak itu bisa sharing, dan anak-anak yang tidak bisa tadi bisa kita buat tutor sebaya karena mereka lebih nyaman jika bertanya ke teman daripada langsung kepada guru. Gitu. Oke, jadi saya menangkap ada 2 poin nih Pak Sabto ya. Yang pertama ada Pak Sabto bisa merancang lembar kerja yang jauh lebih kreatif. Terus yang kedua anak-anak bisa belajar dengan temannya sendiri ya kayak metode tutor sebaya gitu ya Pak Sabto ya betul ya. Nah kira-kira itu menarik sekali Pak gitu, menurut saya tuh menarik banget ya gitu. Mengembangkan dua aspek itu Pak Sabto kayak gitu. Nah kira-kira tapi ada nggak Pak Sabto dari 2 poin tadi atau dari 3 poin tadi nih Pak Sabto kira-kira yang akan diprioritaskan Pak Sabto untuk dalam jangka waktu dekat itu yang mana Pak? Iya, memang antara lembar kerja dengan tutor sebaya itu harus bisa berjalan seiringan. Oh gitu. Berjalan seiringan karena itu 2 paket yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Satu sisi dengan tutor sebaya kita harus memilih. Jangan sampai kita salah memilih tutor karena itu bagi anak itu akan jadi nggak nyaman.
ya mereka tutor itu kita pilih dengan benar untuk kemudian kita bekali tutor dengan baik sehingga nanti bisa nampak percaya dirinya, sehingga untuk anak-anak yang punya keterampilan prasyaratnya kurang itu bisa lebih tertutupi, jadi nyaman dengan temannya, nyaman bertanya dengan teman daripada langsung ke guru, sehingga prestasi atau nilai ulangan hariannya akan meningkat. Oke, baik Pak Sabto. Jadi nggak bisa dipisahkan itu ya Pak? Nggak bisa dipisahkan. Dua langkah itu ya Pak Sabto paket. ya. Agar anak-anak ngerasa nyaman itu tadi ya Pak Sabto ya. Oke, baik Pak. Kira-kira nih Pak, Pak Sabto akan menerapkan dua prinsip tadi ya Pak. Ya. Kira-kira akan diterapkan kapan nih Pak Sabto nih? Secepatnya setelah kita menganalisis tujuan pembelajaran apa yang akan kita tentukan setelah tujuan pembelajaran dan perencanaan lembar kerja, kita juga harus memilih tutornya. Oke, baik. Ya, kita pilih tutor, tujuan pembelajaran apa yang ingin kita capai, lalu itu Pak persiapannya akan dilakukan. Mudah-mudahan 1 minggu ke depan sudah bisa jalan. Oke, 1 minggu ke depan ya Pak Sabto ya. Ya. Oke, keren sekali Pak Sabto. Terus ini Pak Sabto nih, Pak Sabto tadi akan mencoba melaksanakan 1 minggu ke depan ya Pak. Ya. Terus bagaimana Pak nih Pak? Saya bisa memastikan nih kalau Pak Sabto melakukan itu nih Pak Sabto. Gimana saya bisa tahu kalau Pak Sabto melakukan dua langkah tadi Pak Sabto? Ya, mungkin sebelum pelaksanaan hari minggu depan itu kita ketemu lagi Pak. Oh gitu. Kita buat sesi tanya jawab lagi agar semuanya bisa dapat dimonitor oleh Bapak. Oke, terima kasih nih Pak Sabto nih. Berarti minggu depan kita agendakan coaching ketemu lagi ya Pak untuk sharing apa yang sudah Pak Sabto lakukan ya Pak Sabto. Siap. Terima kasih Pak Sabto untuk sesi coachingnya malam hari ini. Senang banget nih bisa ketemu Pak Sabto. Semoga Pak Sabto sehat-sehat selalu ya, bisa memfasilitasi anak-anak buat belajar lebih baik. Terima kasih Pak Sabto. Monggo diminum kopinya loh, udah dingin kayak gitu. Betul, kan? Terima kasih. Nah, ini yang Oke, terima kasih Bu Ari. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Demas sebagai seorang coach, semangatnya. Ini ngomong-ngomong Pak Sabto sebagai seorang coach, kayak permasalahannya berat banget sampai ngomong aja nggak ada tenaganya Pak. Ya. Sudah terlalu ngantuk kan? Ngantuk. Apakah masih kuat? Ini 1 putaran lagi loh Pak. Iya. 1 putaran lagi sebagai Pak Demas sebagai observer. Baik. Kira-kira gimana Bu Ari? Tadi baik. apa yang diamatin? Tadi ketika di awal sebelum kita melakukan saya melakukan observasi kegiatan coaching ini, Pak Demas tadi kan sudah menetapkan indikator ketersampaian, yaitu tujuannya itu menggali kemampuan Pak Sabto dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Coba dari tadi kegiatan coaching itu apa saja yang sudah Pak Demas lakukan tadi yang menunjukkan bahwa indikator itu sudah tercapai? Menurut saya sudah cukup banyak menggali kebutuhannya Pak Sabto gitu. Terus saya juga sudah mencoba menggali apa yang kekuatan yang dimiliki Pak Sabto untuk bisa melakukan itu. Ya, luar biasa sekali. Betul sekali Pak Demas, dari tadi hasil pengamatan saya, tadi Pak Demas sudah melakukan tahapan coachingnya mulai dari di awal, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan coachingnya sudah muncul, kemudian Pak Demas juga ketika mereview dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sabto, kemudian memberikan umpan balik berupa pertanyaan yang memancing lebih dalam lagi Pak Sabto menggali kemampuannya dalam mengembangkan solusinya, menyampaikan permasalahannya juga sudah gamblang, terus gambaran solusi yang akan dilaksanakan juga sudah disampaikan dengan jelas, termasuk rencana aksinya dan juga tanggung jawab tidak lanjutnya dengan pertemuan di kegiatan coaching selanjutnya. Paling tidak tadi disampaikan 1 minggu kemudian ya sebelum dilaksanakan mau ada pertemuan lanjutan, itu tadi sudah muncul, bagus sekali. Terus tadi sudah indikatornya bisa dibilang sudah tercapai ya Pak. Apalagi yang ingin Pak Demas kembangkan dari tadi Pak Demas sudah melakukan coaching ini udah berhasil katakanlah, apalagi yang ingin Pak Demas kembangkan? Mungkin saya belum sempat cerita tentang pengalaman yang mungkin saya pernah alami juga gitu. Nah, saya mungkin
itu kan ada salah satu teknik ya, ketika dalam coaching kita juga boleh menyampaikan pengalaman yang pernah kita lakukan gitu. Nah mungkin itu Bu Ari. Ya mungkin bisa dilakukan di pertemuan selanjutnya nih Ya. Pak Demas. Luar biasa sekali, terima kasih sudah mau berbagi pengalaman seperti ini, mempraktekkan praktek coaching sebagai coach. Luar biasa, saya malah ingin belajar sekali dari Pak Demas, ini luar biasa, natural sekali, tidak dibuat-buat seperti saya. Mungkin cukup untuk kegiatan malam hari ini, saya sebagai observer, sebagai coach dan sebagai coach. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, waalaikumsalam.